bukan harta, jabatan, dan materi dunia yang mereka harapkan dari anak-anaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dihormati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, melalui mimbar yang mulia ini, saya selaku khatib mengajak kepada jamaah sekalian, termasuk kepada diri saya sendiri, untuk marilah senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian, terutama nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat kekuatan dan kesempatan, sehingga kita dapat bersama-sama di tempat yang mulia ini pada pagi hari ini untuk menjalankan ibadah salat Idul Fitri 1446 Hijriah. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Selanjutnya, pada kesempatan yang mulia ini, saya selaku khatib mengajak kepada kita sekalian untuk marilah senantiasa kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, yakni dengan mengerjakan apa-apa yang telah menjadi perintah dan titah Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita laksanakan. Dan di saat yang sama kita berupaya sekuat tenaga meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dengan cara itulah insya Allah kita akan digolongkan sebagai hamba-hambanya yang bertakwa, yang kelak akan dijadikannya sebagai penghuni-penghuni surga. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, pagi ini cahaya matahari dan alunan takbir membelah langit yang tinggi, mengiringi syukur yang mengalir deras dari dalam sanubari. Hari ini alam semesta bertasbih, menyaksikan wajah-wajah yang berseri dan bersih setelah 1 bulan berpuasa karena Allah tanpa pamrih. Setelah 1 bulan penuh kita tempuh jalan kesabaran, kini tibalah saatnya kita merayakan kemenangan dan keberkahan teriring kalimat doa ja'alanallahu minal aizin wal faizin. Semoga kita menjadi orang yang kembali fitri dan terjamin serta masuk dalam golongan orang-orang yang muttaqin. Di pagi ini jiwa-jiwa yang haus akan rahmat Allah dipenuhi keceriaan yang mendalam, dibasuh lautan ampunan dari Allah Tuhan semesta alam. Di bawah langit yang bertasbih atas izin ilahi, kita berkumpul dalam kemenangan sejati, bukan hanya karena menuntaskan puasa di bulan yang suci, tetapi karena berhasil menundukkan hawa nafsu untuk menjadikan diri jiwa-jiwa yang suci. Idul Fitri bukan sekedar hari perayaan. Idul Fitri bukan hanya tentang pakaian dan berbagai aneka hidangan. Idul Fitri bukan hanya pergi jalan-jalan menuruti keinginan. Idul Fitri ini adalah momentum menguatkan tekad baja menjadi hamba Allah yang patuh pada perintahnya dan sekuat tenaga meninggalkan segala yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Idul Fitri adalah tentang hati yang kembali suci, tentang ruh yang bersujud dalam damai di hati, merasakan kelembutan kasih sayang Allah yang maha abadi. Idul Fitri adalah tentang panggilan untuk kembali pada kesucian, memperkuat silaturahmi dan kebersamaan, menanamkan kasih sayang pada mereka yang selama ini bersama dalam kehidupan,
Semoga kebahagiaan ini tidak hanya berhenti di hari ini, tetapi harus menyala dalam setiap langkah kehidupan ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Untuk mewujudkan kesucian diri kita, ada dua hal yang perlu kita pahami dan tancapkan dalam hati dan sukma. Pertama adalah penguatan dimensi vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala melalui penguatan ibadah dan meraih ampunan atas segala dosa. Kedua adalah penguatan dimensi horizontal kepada sesama manusia melalui kepekaan sosial dan senantiasa menebar kebaikan dan cinta. Jika dua hal ini mampu diaplikasikan dalam kehidupan kita, maka insya Allah kehidupan kita akan dinaungi kebahagiaan sampai akhir masa. Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhus samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Artinya, bersegeralah menuju ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seperti langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Surat Al-Imran ayat 132. Dilanjutkan dengan allazina yunfikuna fis sarai wad darai wal kaziminal gaiza wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Artinya, yaitu orang-orang yang selalu berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, orang-orang yang mengendalikan kemurkaannya, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Surat Al-Imran ayat 134. Dari ayat ini kita diingatkan cara untuk mensucikan jiwa. Langkah pertama untuk meraihnya adalah berdasarkan ayat Ali Imran 133. Kita diperintahkan untuk bersegera meraih ampunan dan surganya, seraya menyadari bahwa kuasa Allah begitu luas bagi kita, seluas surga yang Ia sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Bentuk ikhtiar meraih ampunannya telah kita lakukan selama 1 bulan penuh, berpuasa menjalankan perintah Allah dengan hati yang kukuh, iman dan takwa yang juga terus kita semai untuk memastikan ibadah kita senantiasa utuh. Semoga semua ini berujung pada ampunan Allah, sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang artinya, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa masa lalunya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Langkah kedua untuk mensucikan diri adalah sesuai dengan lanjutan ayat pada surat Ali Imran ayat 134. Jika kita ingin kembali kepada kesucian dan ketakwaan yang kuat, maka kita harus menguatkan ibadah sosial dengan sedekah, infak, dan zakat. Ibadah ini tidak hanya dilakukan saat kita dalam kondisi finansial kuat, namun harus dilakukan saat kita merasa berat sebagai wujud taat kepada Allah yang memberi nikmat. Kita harus yakin bahwa berbagi tidaklah sama sekali akan mengurangi harta kita. Sebaliknya, dengan berbagi, maka hakikatnya Allah sedang menambah apa yang kita punya. Zakat fitrah yang kita keluarkan di bulan puasa dan zakat mal untuk mensucikan jiwa kita adalah wujud kesadaran jiwa bahwa semua yang kita punya adalah milik Allah Subhanahu wa taala yang akan kembali kepadanya. Hal ini sekaligus menyadarkan kita bahwa ada hak orang lain di dalamnya.
Semua bukan milik kita dan tak akan dibawa saat kita meninggalkan dunia. Hanya dengan cara berbuat baik, dengan harta yang disedekahkan kepada sesama, harta kita akan memberi manfaat saat kita sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah sedekah itu mengurangi harta dan tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba dengan pemberian maafnya kepada saudaranya kecuali kemuliaan di dunia dan akhirat, serta tidaklah seseorang merendahkan diri karena Allah kecuali Allah akan meninggikan derajatnya di dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Dalam surat Ali Imran ayat 134, Allah juga memerintahkan agar kita senantiasa mengendalikan amarah dan suka memaafkan kesalahan. Karena Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ramadan dan Idul Fitri menjadi momentum pembuktian. Saat puasa kita diwajibkan mengendalikan nafsu amarah yang sering kita lakukan. Kemudian di hari Idul Fitri kita diperintahkan untuk saling memaafkan. Mari semua itu kita lakukan dengan tulus tanpa kepalsuan. Perkuat silaturahmi untuk mengikat hati kita sesama penuh kedamaian. Mari jadikan Idul Fitri kali ini Idul Fitri kita yang terbaik bagi kita. Mari kuatkan tekad untuk senantiasa mempertahankan kesucian ini bersama. Kita tidak tahu apakah kita akan bisa bertemu dengan Idul Fitri di masa selanjutnya. Mari kita saling memaafkan atas segala dosa yang pernah kita buat pada sesama, terutama meminta maaf kepada kedua orang tua kita yang telah melahirkan kita ke dunia. Beruntunglah yang masih memiliki kedua orang tua. Mereka adalah jimat yang harus terus kita jaga. Mereka lah yang telah berjasa dalam kehidupan kita dan mengantarkan kita meraih kesuksesan kehidupan di dunia. Saat ini usia orang tua kita terus bertambah. Fisik mereka pun semakin lemah. Raih kedua tangan mereka yang sudah mulai keriput namun penuh dengan barakah. Cium tangan mereka, perlu erat tubuhnya, minta maaflah kepada mereka dengan setulus hati dan jiwa. Percayalah, sesukses apapun kiprah kita di dunia, tidak ada apa-apanya di hadapan mereka. Merekalah yang telah menjadikan kita mampu meraih ini semua. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23 yang artinya, Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada orang tua. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dalam kitab tafsir Marah Labib jilid 1 halaman 522, Syekh Nawawi Al-Bantani menjelaskan bahwa anak harus menghormati dan berbakti kepada orang tua. Beliau mengingatkan bahwa orang tua telah memberikan kasih sayang dan berkorban tanpa batas dalam mendidik serta membesarkan anak-anak mereka. Sehingga sebagai anak kita wajib membalas kebaikan mereka. Meskipun apa yang kita lakukan tidak akan pernah sebanding dengan pengorbanan yang telah mereka berikan dalam hidup kita. Berkati ini tidak hanya saat mereka hidup di dunia, bagi orang tuanya yang sudah meninggal dunia, bukan berarti selesai bakti kita kepada mereka. Ziarahi makamnya, berdoalah kepada Allah untuk mengampuni segala dosa dan menerima amal ibadahnya. Bukan harta, jabatan, dan materi dunia yang mereka harapkan dari anak-anaknya, namun untayan doa dan kebaikan para penerusnya yang mereka nanti-nantikan di alam kuburnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadahnya dan mengampuni dosa-dosanya,
Semoga Allah menerima doa-doa kita untuk orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Demikianlah khutbah Idul Fitri kali ini. Semoga bisa kita resapi dan kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah senantiasa mempertahankan kesucian kita di hari raya Idul Fitri seperti bayi yang terlahir kembali. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu wasamiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونورنا ومصطفانا محمد. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha wa alamu annallaha yuhibbu makarimal umur wa yakrahu safasifaha. Yuhibbu min ibadihi ayyakunu fi takmil islamihi wa imanihi wa innahu la yahdil qaumal fasiqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa tahassu'ana wa ta'budana wa tamim taksirana wa tilawatana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azima yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.